Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah wa sallallahu. Allah Ta'ala di Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang sampai pada saat ini kita masih dapat menikmati segala bentuk nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita selalu menjadikan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembalikan sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala dosa, khilaf, segala kemaksiatan yang pernah kita lakukan, kita mohonkan ampun dan taubat kepada Allah, sehingga mudah-mudahan kelak ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang sudah bersih. Salawat salam tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya sampai yaumil akhir kelak. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, hari ini hari ke-10 kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sedikit mungkin sudah berkali-kali disampaikan terkait materi betapa beruntungnya ketika kita mendapatkan Ramadan. Akan tetapi sangat perlu dan sangat penting untuk kita review, kita melihat kembali perjalanan ibadah kita yang sampai sore hari ini, insya Allah nanti maghrib sudah 10 hari berpuasa. Apakah betul dari banyaknya fadilah puasa yang ada sudah kita manfaatkan betul sehingga kita menjadi orang-orang yang memang beruntung ketika mendapatkan bulan Ramadan? Kenapa kita beruntung ya? Kita disebut beruntung ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Ya karena bisa jadi memang Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Bisa jadi tahun depan kita sudah tidak menangi lagi Ramadan. Karena memang betul kematian adalah hal yang paling dekat dengan kita. Banyak kerabat, orang terdekat kita yang mungkin tahun lalu bahkan mungkin awal-awal Ramadan masih menyertai kita, mungkin pada hari ini sudah meninggal lebih dulu. Maka sebuah keberuntungan kita ketika mendapatkan Ramadan, karena masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selisih umur seseorang itu ternyata bisa meningkatkan derajat amal yang luar biasa. Bahkan seandainya itu dibandingkan oleh mujahid, orang yang meninggal di jalan Allah,
karena kelebihan waktu yang diberikan oleh Allah, maka orang tersebut bisa beramal soleh, maka derajatnya akan lebih tinggi. Kemudian kenapa kita beruntung? Karena memang bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, keberkahan, berkah, barokah, albir, kebaikan yang banyak. Setiap kebaikan itu Allah tumpukan di bulan Ramadan. Apa saja? Ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kita sudah sangat paham ini. Tapi apakah di hari ke-10 Ramadan ini kita menyadari betul bahwa kita itu adalah orang-orang yang beruntung, yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan Ramadan, sehingga kita memanfaatkan bulan Ramadan ini seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Maka perlu di hari ke-10 ini mungkin kita sedikit evaluasi Ramadan kita, puasa Ramadan kita. Di hari itu juga Ramadan dibebaskan orang-orang yang ada di neraka setiap harinya. Doa dikabulkan, setiap doa yang dipanjatkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini dikabulkan. Kemudian ada malam 1000 bulan Lailatul Qadar, insyaallah mudah-mudahan kita sampai ke 10 akhir Ramadan. Maka itulah keberuntungan kita mendapatkan bulan Ramadan. Yang lebih dahsyat lagi, di bulan Ramadan itu ada sebuah amal yang sangat besar, yaitu puasa Ramadan itu sendiri. Karena puasa Ramadan memang hanya ada di bulan Ramadan saja, tidak ada di bulan-bulan lainnya. Kenapa? Karena ini adalah amalan istimewa, yang sangat istimewa. Apa istimewanya puasa di bulan Ramadan atau mungkin puasa seperti itu? Yang pertama, bahwasanya puasa itu adalah junnah, perisai. Innamasyamu junnatun yastajibuna bihal adu minan nar. Bahwasanya puasa itu adalah sebuah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Pelindung, puasa itu adalah sebuah pelindung. Kalau di dunia puasa itu menjadi pelindung dari hawa nafsu, maka di akhirat kelak puasa menjadi pelindung dari api neraka. Maka ini adalah sebuah amalan yang sangat istimewa, puasa. 30 hari, 29 hari, sebuah amalan yang sangat berat. Akan tetapi karena keimanan kita meyakini terhadap amalan ini kelak akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, maka dengan susah payah kita kerjakan. Mungkin tidak ada orang yang merasa puasa itu ringan, pasti berat. Tapi jadi ringan karena keimanan kita. Karena kita beriman bahwasanya kelak kita akan mendapatkan hasil panenan dari puasa kita. Kemudian istimewanya puasa ini. Jadi tidaklah seorang hamba puasa di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan dia dari puasanya dari neraka itu sejauh 70 musim. Inilah keutamaan puasa. Ketika di dunia puasa itu membentengi diri dari hawa nafsu, kelak di akhirat menjadi tameng dari api neraka. Kemudian yang kedua, puasa itu adalah andalan, amal andalan untuk masuk ke dalam jannah. Disebutkan sebuah hadis ketika sahabat Abu Dzar itu menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke surga. Maka beliau menjawab, atasmu puasa. Dan tidak ada amalan yang semisal dengan itu. Ini kenapa puasa menjadi satu amalan yang istimewa. Kemudian yang ketiga, pahala tanpa batas. Kita tahu bahwa setiap amal seseorang itu diberi pahala 10 sampai 700 lipatan, tapi tidak dengan puasa, karena puasa itu hanya untuk Allah. Dan Allah yang memberikan pahalanya sendiri untuk puasa itu, ya, dan tanpa batas. Tidak ada hitungan untuk pahala dari puasa. Kemudian ini yang tidak bisa diterima oleh siapapun kecuali orang yang puasa, yaitu 2 kegembiraan ketika berbuka, dalam artian berbuka keseharian ataupun berbuka ketika nanti Idul Fitri, ataupun yang paling dahsyat kelak, kegembiraan ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dimatikan, kemudian mendapatkan hasil panenan kita di dunia, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bau mulut di hadapan Allah, walaupun di hadapan manusia tidak, tapi ternyata bau mulut orang puasa di hadapan Allah itu seperti minyak. Dan ini sebuah keutamaan, sebuah keistimewaan. Kemudian puasa memberi syafaat kepada orang yang menjalankannya kelak di akhirat. Puasa itu memberi syafaat. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin masih harus dikisos, harus diperhitungkan, karena kita menjalankan puasa, maka puasa memberikan syafaat. Karena puasa sudah menghalangi makan, menghalangi syahwat yang halal. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran juga memberikan syafaat kepada orang-orang yang mentadaburinya. Kemudian puasa ini sebagai kafarah atau penghapus dosa dan kesalahan. Kafarah dari apa? Beberapa di antaranya adalah Ramadan, berhubungan suami istri di siang hari haram. Ketika ini dilakukan, maka kafaratnya, penghapusnya, salah satunya itu dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa henti. Ini puasa. Atau membebaskan budak, atau memberi makan seperti itu. Penebus sumpah yang dilanggar, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Kemudian melakukan pembunuhan yang tanpa disengaja. Tanpa disengaja, maka ini juga 2 bulan berturut-turut puasa tanpa. Atau menebus menzihar istri, menyamakan istri dengan sosok ibu, maka ini juga ada kafaratnya. Harus ditebus, harus dihapus dengan puasa selama 2 bulan. Kemudian puasa ternyata juga menjadi kafarat bagi ujian seseorang. Kalau di dunia, ujian seseorang itu pasti tidak jauh-jauh dari ujian keluarga, istri, anak, suami, dan juga mungkin harta. Harta bisa jadi ujian. Bisa jadi harta yang sedikit itu jadi ujian, atau sebaliknya, harta yang banyak apalagi lebih bisa menjadi ujian. Atau tetangganya, bisa tidak tetangga ini menjadi ujian? Bisa, sangat bisa. Ketika kita mendapatkan seorang tetangga yang, mohon maaf, mungkin akhlaknya tidak bagus, ini ujian. Maka ternyata kafaratnya
untuk menghapuskan atau untuk meniadakan ujian-ujian ini adalah sholat, puasa, sedekah. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 494, fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal amru wan nahyu. Fitnah seseorang dalam keluarganya, hartanya, anak-anaknya dan tetangganya, dan fitnah itu akan terhapus oleh amalan salat, puasa, sedekah, dan juga beramar ma'ruf nahi munkar. Maka bisa jadi kesulitan-kesulitan yang selama ini kita hadapi itu mencair dengan sendirinya karena kita itu adalah orang-orang yang beriman, yang menjalankan sholat, yang menjalankan puasa, yang berinfak sedekah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah jalan ilahiyah yang menjadi sunatullah yang hanya diberikan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian puasa kelak ketika di jannah itu ada pintu khusus, pintu Ar-Rayyan, yang tidak ada seorang pun masuk kecuali telah memasuki orang-orang yang ahli puasa. Maka setelah itu ditutup karena memang khusus untuk ahli puasa. Jika telah masuk orang terakhir yang puasa, ditutuplah pintu tersebut, dan barang siapa yang masuk akan minum, dan barang siapa yang minum tidak akan merasa haus untuk selamanya masuk. Keadaan surga itu tidak pernah ada yang bisa kita bayangkan saat ini di dunia, karena memang tidak pernah terbesit bagaimana keadaannya. Walaupun mungkin dikatakan di surga ada sungai, apakah sungainya sama dengan dunia? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa di sana itu tidak akan bisa disamakan keadaannya dengan semua keadaan yang ada di dunia. Kemudian pengampunan dosa, bahwa puasa, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh iman dan pengharapan, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa yang terjadi di antara senggang waktu tersebut jika menjauhi dosa besar. Karena dosa besar ini hanya terhapus oleh taubat dan nasuh. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan. Maka itulah keberuntungan kita ketika kita bertemu Ramadan, karena saking dahsyatnya fadilah Ramadan. Maka kita evaluasi 10 hari kita puasa saat ini itu, betulkah sudah merasa sangat beruntung, sudah merasa sangat menjadi orang yang beruntung karena fadilah Ramadan yang sangat besar, sehingga kita mengoptimalkan amal ibadah di bulan Ramadan. Tapi ini waspada, ternyata disebutkan betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar. Dan juga betapa banyak orang yang menjalankan sholat malam, tarawih, tapi tidak mendapatkan apa-apa hanya kecuali bergadang. Maka ini yang harus kita waspadai. Maka kita lanjutkan sedikit. Keperusak pahala puasa. Kalau tadi fadilah puasa begitu besarnya sehingga kita harus merasa beruntung mengoptimalkan
ibadah kita di bulan Ramadan, bulan puasa ini. Tapi hati-hati, ternyata betapa banyaknya orang-orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena apa? Telah rusak amalan puasanya. Apa yang merusak? Ya, tadi kita sedikit review ketika fadilah puasa itu adalah perisai, pahalanya tanpa batas. Kemudian adalah amal andalan masuk surga. Kemudian puasa memberi syafaat, mendapatkan 2 kegembiraan, berfungsi sebagai kafarat dan sebagainya. Maka ternyata ini yang perlu kita waspadai. Ada perusak dari amal puasa itu sendiri, perusak pahala dari puasa. Apa saja perusak? Yang pertama, orang berpuasa, usia berpuasa Ramadan itu pasti ada kaidah-kaidah wajib yang ketika itu dilanggar akan tidak sah puasanya, seperti itu. Maka apa? Ya, beramal tanpa ilmu itu adalah akan merusak pahala dari ibadah. Salah satunya puasa. Karena apa? Ya tadi, karena semua ibadah itu pasti ada aturan mainnya. Jadi ketika kita melanggar kaidah-kaidah yang ada, maka menjadi rusak dan tidak berpahala sama sekali. Yang pertama tadi adalah beramal tanpa ilmu. Ya, karena syarat diterimanya sebuah amal adalah satu, benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka untuk beramal benar itu dibutuhkan sebuah ilmu. Ngaos apa yang kita pelajari, apa yang kita ngaji selama ini kita pakai di bulan Ramadan. Oh, ini puasa Ramadan itu bagaimana, mulainya dari kapan sampai kapan harus berhenti ketika makan, itu kan harus ada ilmunya. Maka banyak sekali yang harus dipelajari. Maka tanpa ilmu sebuah amal itu kadang-kadang kita akan berlebihan dalam beramal, atau sebaliknya kita akan menyepelekan amal. Contoh misalnya ya, kalau dalam puasa berlebih-lebihan, mungkin terkait dengan waktu sahur. Ketika waktu sahur, karena kita tidak tahu, mungkin sahur itu akan kita lakukan sangat awal, jam 12, jam 1, padahal dia tidak apa-apa sih. Tapi padahal afdholnya sahur itu diakhirkan. Atau mungkin terlalu menyepelekan, karena tidak tahu puasa sikat gigi yang sangat berlebihan. Boleh sikat gigi, boleh, tapi ini mungkin berlebihan. Wudhu, kumur-kumur, beristimsak,
tapi berlebihan. Karena menyepelekan. Karena apa? Karena tidak paham ilmunya. Mungkin seperti itu. Dalilnya jelas sekali, surat Al-Kahfi, bahwa orang-orang yang beramal merasa beramal sudah sangat bagus, tapi ternyata orang kanggo, gampangannya seperti itu. Menyangka apa yang dia lakukan itu sudah sangat bagus, tapi ternyata karena tanpa ilmu, salah ternyata. Tuh. Kemudian yang kedua, yang pertama perusak tadi pahala puasa adalah tanpa ilmu, tercemarnya niat. Syarat diterimanya amal adalah ikhlas, mendapatkan ridho Allah semata, bersih dari riya, sum'ah, hati yang hanya terfokus kepada dunia. Maka ketika ini dilakukan, niatnya puasa hanya untuk mendapatkan perhatian seorang saja, misalnya, maka ini rusak puasanya. Barang siapa yang beramal selain hanya mendapatkan berkeinginan mendapatkan ridho Allah, maka Allah tidak butuh amal tersebut. Ini dalilnya. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Maka ketika kita mengharapkan dunia, Allah berikan. Akan tetapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang memperoleh, itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ya karena hanya mengharapkan dunia, maka yang dapat dunia, akhiratnya tidak. Maka puasa harus diniati mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lahun dan rafas. Ini perusak pahala puasa. Puasa bukanlah makan, bukanlah dari makan minum semata, tapi puasa itu adalah menahan diri dari lahun dan rafas. Apa itu lahun dan rafas? Lahun itu adalah perbuatan sia-sia yang tidak memberikan manfaat dunia atau akhirat. Itu lahun. Kalau rafas adalah perbuatan atau perkataan keji yang mengarah kepada hal-hal yang saru misalnya dan sebagainya. Perbuatan lahun contohnya dalam hal waktu, puasa anak turu dok misalnya, maka ini menyia-nyiakan dalam hal harta, mangsane buka apa bae dituku misalnya, akhirnya dipangan gor siji loro misalnya. Ini juga dalam hal tenaga, puasa didampingi bal-balan misalnya, ini juga sangat menyia-nyiakan. Qaul zuri wal amal. Nah, yang keempat ya. Ini qaul zur ya, ucapan ya, dusta ya. Barang siapa yang melakukan ini selama puasa, percuma puasanya. Qaul zur itu contohnya misalnya berdusta ya, menghibah, namimah, mencaci maki, sumpah palsu. Maka ketika itu dilakukan selama bulan Ramadan, puasa percuma puasanya, ngelih dong. Ini qaul zur, ucapan. Kalau amal zur, perbuatan,
al-mutaffifin, dagang kurangi timbangan misalnya, riswah, suap, korupsi misalnya, hulul itu adalah berkhianat, atau mungkin manipulasi yang ngapusi gitu. Maka ini ketika masih dilakukan selama kita puasa Ramadan, percuma puasanya. Atau mungkin ini juga jadi perusak pahala puasa adalah berbuka yang berlebih-lebihan, berbuka dan sahur yang berlebih-lebihan. Kenapa? Disebutkan Allah itu tidak suka orang yang berlebihan. Berlebihan dalam hal mungkin kualitas makanannya. Kualitas makanannya terlalu berkualitas. Ini juga ternyata bisa menjadi perusak pahala puasa. Ataupun jumlahnya. Seperti itu. Makanan haram jelas. Dengan makanan haram, berbuka dan bersahur dengan makanan haram, maka ini juga merusak pahala puasa. Haram zatnya, haram karena pengolahannya, haram karena proses mendapatkannya, maka ini percuma. Karena dampak dari makanan haram, amal tidak diterima, doa tidak terkabul, iman terkikis, mengeraskan. Maka jamaah rahimakumullah, monggo kita evaluasi 10 hari ini, besok masuk 11 hari. Apakah kita sudah merasa menjadi orang yang beruntung sehingga kita mengoptimalkan amal kita, puasa kita? Jangan lupa perusak pahala puasa kita hindari sehingga kita menjadi orang yang mendapat kemenangan kelak di akhir puasa ini dan kelak di akhirat. Demikian sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.